Salam literasi. Halo teman-teman, saya Ikade Rio Yudi Putra dari kelas 11 dari SMA Negeri 1 Rendang. Di sini saya akan membawakan sebuah buku yang berjudul Cara Berdebat Secara Cerdas, Meyakinkan, dan Positif. Buku ini memiliki 325 halaman yang pertama kali diterbitkan pada tanggal 28 Februari tahun 2022 oleh penerbit Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia yang ditulis oleh Jonathan Herring. Secara garis besar, buku ini membahas tentang bagaimana menyampaikan pendapat secara logis, percaya diri, dan beretika. Buku ini ngajarin bahwa debat itu bukan soal menang atau mengalahkan lawan, tapi berdebat secara cerdas dan meyakinkan, dan saling menghargai. Menurut saya, buku ini sangat relate dengan kehidupan sekarang. Bahasanya ringan, isinya mudah dipahami, dan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cocok banget buat pelajar yang pengen aktif dalam diskusi, debat kelas, atau bahkan buat debat di tempat umum. Dari buku ini saya belajar bahwa berdebat itu bukan cuma soal berbicara, tapi soal cara kita bersikap. Biasa kita berbicara dengan sopan, tenang, logis, dan tetap terbuka pada pendapat orang lain. Buku ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin melatih kemampuan berpikir kritis. Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya berpikir kritis. Kita diminta untuk tidak langsung percaya pada argumen yang terdengar meyakinkan, tapi harus dilihat apakah itu berdasarkan fakta atau cuma asumsi belaka. Ini adalah pelajaran penting apalagi di era media sosial yang penuh dengan informasi palsu atau menyesatkan. Secara keseluruhan, buku ini nggak cuma ngajarin cara berdebat, tapi juga membentuk karakter kita jadi lebih bijak dan dewasa dalam menyampaikan pendapat. Bukan untuk menang, tapi untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatannya yang seimbang dan antara logika dan sikap. Kita tidak hanya mengajarkan bagaimana cara menyusun argumen yang kuat, tapi juga bagaimana menyampaikan dengan tenang, sopan, dan tidak merendahkan lawan bicara. Ini penting banget di zaman sekarang, apalagi ketika banyak orang yang lebih suka menyerang daripada berdiskusi. Hal menarik di buku ini adalah pendekatannya yang seimbang dan antara logika dan sikap. Kita tidak hanya diajarkan bagaimana cara menyusun argumen yang kuat, tapi juga bagaimana menyampaikannya dengan tenang, sopan, dan tidak merendahkan lawan bicara. Hal ini penting banget di zaman sekarang, apalagi ketika banyak orang yang lebih suka menyerang daripada berdiskusi. Buku ini juga mengajarkan pentingnya mendengarkan sesuatu yang sering kita lupakan. Cara berdebat mendengarkan membuat kita jauh lebih paham posisi lawan bicara, bahkan bisa jadi membuka jalan untuk solusi bersama. Buku ini juga mengajarkan pentingnya mendengarkan, sesuatu yang sering kita lupakan saat berdebat. Mendengarkan membuat kita lebih paham posisi lawan bicara, bahkan bisa jadi membuka jalan untuk solusi bersama. Buku ini bukan hanya bahas teknik berdebat secara teknis, tapi menanamkan nilai-nilai etika dalam berdiskusi. Penulis tidak menekankan kemenangan dalam debat sebagai tujuan utama, melainkan proses komunikasi yang saling menghargai, logis, dan membangun pemahaman. Menurut saya, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar karena isinya membahas topik yang sering kita alami, yaitu perdebatan pendapat dan bagaimana cara menyampaikannya. Penulis menyajikan isi buku dengan bahasa yang mudah dimengerti, tidak terlalu berat, dan ditanggapi dengan contoh yang realistis. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa berdebat dengan akal, bukan dengan emosi. Sekian resensi dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.